Selalu beliau katakan, saya akan pasang badan untuk menjaga hutan adat. Mando bicara sampai titik darah penghabisan. Desa Sahan, kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang, merupakan satu dari sekian desa dengan banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Desa ini juga dikenal sebagai salah satu desa wisata yang cukup mudah diakses, serta terletak dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Memiliki kekayaan sumber daya wisata berupa landscape alam, air terjun, riam, hutan, bukit, area pertanian perkebunan lada, serta ragam kebudayaan masyarakat setempat. Namun yang menarik di desa ini adalah keberadaan hutan Gunung Pikul Pengajit yang luasnya sekitar 100 hektar, menjadi lokasi dan sumber kehidupan flora dan fauna yang ada di hutan Pengajit. Keseimbangan ekosistem hutan sangat ditentukan oleh kehadiran pohon-pohon di hutan ini. Oleh karena itu, warga setempat terus menjaga hutan Pengajit tetap lestari yang telah ditetapkan sebagai hutan adat. Keberadaan hutan adat ini memiliki sejarah panjang, di mana pada era tahun 80-an nyaris punah akibat eksploitasi hutan oleh perusahaan perkayuan dan ekspansi perkebunan sawit. Terjaganya hutan adat yang dikukuhkan pertama kalinya oleh pemerintah daerah ini berkat sosok seorang Damianus Nadu, mantan pekerja perusahaan kayu yang justru menjadi penjaga tumbuh dan lestarinya pepohonan hutan di desanya. Beliau ini memang komitmen, ya, komitmen. Kemudian komitmennya ini itu dia implementasikan di tindakan dia sendiri. Jadi dia menjaga hutan ini, kemudian ketika ada orang, ya katakanlah tadi mungkin ada yang ngambil kayu ataupun kulitnya untuk dinding pondokkah, dinding rumahkah. Jadi komitmen beliau ini tetap mencegah jangan sampai ada warga masyarakat Melayang secara khusus atau masyarakat umum merusak hutan adat ini. Jadi itulah komitmen daripada beliau yang selalu beliau katakan, saya akan pasang badan
untuk menjaga hutan adat. Damianus Nadu, putra daerah Dusun Melayang, Desa Sahan, dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan adat Pengajit. Pria berusia 63 tahun ini tetap kukuh hingga kini menjaga hutan adat dari perambahan apapun. Natap bacak nggak dalam. Boleh natap bacak tapi ya merusak nih. Ya merusak tolong jaga-jaga. Kadusok nomor rusak kadusok nangku segala barang berharga tadi ya jaga nih. Juga sih boleh natap bacak nggak tahu. Bacak sih boleh lah. Kan ketika terlalu merusak. Setelah kekan dari datang ya kintung juga ngabut kayak dah hiwa bat nenek asin kayu itu. Keinginan besarnya menjaga hutan Dusun Melayang ini terbersit saat dirinya bekerja di salah satu perusahaan kayu kala itu. Meski memiliki posisi penting dengan gaji yang besar, namun di saat hutan-hutan di sekitar dusunnya habis terbabat melalui raung bulldozer dan gaharnya mesin senso, menampar kesadarannya sebagai putra daerah. Terpanggil nuraninya menjaga aset leluhurnya. Meski langkah itu tak mudah, berhadapan dengan oligarki kekuasaan kala itu, hingga sebagian dari warganya sendiri. Namun, tak pernah ada kata mundur dan takut. Posisinya sebagai perisai dan benteng terakhir menjaga hutannya kian kukuh saat dirinya dinobatkan sebagai kepala dusun. Dari sinilah, perjuangan itu kian membuahkan hasil dengan terlestarinya hutan adat Pengajit. Bahkan pernah saya mengatakan Mando bicara kalau hutan itu menjadikan area perkebunan kelapa sawit. Kejadiannya pada tahun 1996. Ya, mau dijadikan area perkebunan sawit. Di sini ada tahapan sosialisasi, saya lantang sekali dan sangat tegas sekali bahwa menolak Mando bicara. Jadi sangat berat sekali tantangannya, tapi kita tidak goyah dan tidak mau sedikit pun kendor dan takut kepada siapa saja yang dianggap pembacking dan pendukung di lapangan. Saya tetap tetap punya cara saya sendiri. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bahkan nyawa menjadi taruhan. Keberadaan hutan ini tetap seperti ini ya. Karena moto saya ini kalau sampai habis di suatu kawasan hutan keberadaannya, untuk anak dan cucu kita sulit untuk mengenal pohon, katakanlah pohon bengkera dan sejenisnya dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi ini menurut kita nih hutan ini masih asli nih, ya masih asli dalam arti kedudukan hutan ini belum dirubah, belum dialih fungsi, masih seperti yang dulunya. Aduh, nyantai dah siang. Nyantai. Sekat. Kado ku ngaco-ngaco tuat nih. Nyantai kan cinta aku teh. Cinta besar tuat. Mereka itu dilarang untuk terkecuali pembuatan adat secara umum.
setelah perusahaan, dengan kata lain yang punya HPH dan apa saja sebutannya, saya punya tantangan dengan masyarakat sendiri. Itu pun ada pembacking dari pihak ketiga. Jadi pertentangan dengan masyarakat sendiri sesama kita ya, diperalatkan oleh kelompok yang lain, katakanlah si pemodal, itu lebih berat lagi dan lebih berbahaya lagi. Kira tiba-tiba empatnya kalau udah tumak-tumak karena kita dah kabi sepuluh-puluh kan bisa ada makan tuh. Nah, kati boleh kan seperti jai. Jadi perlu masyarakat aku yakin ya dan paham sedikit tentang arti kata boleh. Tapi kita tetap kita meyakinkan kepada masyarakat ini, kita berikan suatu pemahaman, kita duduk bersama untuk orang hutan ini supaya kita sama-sama menjaga dan untuk mempertahankan. Ini sebetulnya bukan dikarenakan saya saja, tapi saya yang selaku kedepannya, yang selaku penggagasnya, sehingga hutan ini bisa dikatakan ada dukungan dari masyarakat setempat juga. Karena yang seperti itu, yang bisa di-backing atau didukung oleh pihak ketiga itu, dia tuh paling perorangan dan bersifat individu, bukan secara menyeluruh. Damianus Nadu tak pernah salah menjaga prinsipnya. Kini, pohon hutan yang tinggi menjulang, bak kaki-kaki raksasa yang mengangkang, menjaga dari keculasan manusia yang merusak alam untuk kepentingan pribadi. Karena hutan adat yang dijaganya itu memberi manfaat besar kepada anak cucu warga dusun Sahan sendiri. Beragam potensi dapat dimanfaatkan dari kekayaan alam yang dijaganya untuk kepentingan warga bersama. Sebab hutan adat ini ditumbuhi kurang lebih 99 jenis pohon langka yang hampir punah, mulai dari meranti, tengkawang, terandu, gambir, ulin, dan lainnya, serta puluhan jenis anggrek dan jamur, termasuk hewan-hewan habitat asli hutan yang alami. Keberadaan hutan adat yang menyediakan beragam jenis pepohonan langka ini juga tepat menjadi salah satu pusat edukasi dan penelitian untuk kepentingan masa depan. Karenanya tak salah jika kedepannya Desa Sahan berpotensi menjadi desa edukasi dan wisata karena lengkap menyajikan pesona alam alami nan eksotis serta hutan adat penyangga paru-paru dunia. Kini, hutan adat dimanfaatkan mayoritas warga desa untuk kehidupannya. Mayoritas warga masih tergantung dengan alam. Selain sumber air bersih, pohon dan buah tengkawang
yang banyak tumbuh di area hutan adat menjadi potensi sumber daya alam setempat untuk dikelola secara arif oleh masyarakatnya, selain tumbuhan lainnya sebagai konsumsi makanan dan obat. Keberadaan hutan ini bervariasi dan bervariasi indah sekali. Yang sekarang ini menurut kita ini semua hampir terjawab. Tujuan saya, maksud saya mengajak masyarakat yang lain itu untuk menjaga dan melindungi hutan adat ini, hutan ini terjawab. Alasannya kenapa? Banyak alasannya. Alasan yang pertama dari pengenalan pohon. Alasan yang kedua, ini punya potensi dalam arti karena di dalam seisinya hutan ini banyak sekali. Kita belum membicarakan yang lain-lainnya. Kita bicara masalah tenggawang saja. Ini sesi ini hutan ini banyak sekali tenggawangnya. Ya, tak berapa ribu batang. Kalau musim berbuah tak berapa puluh ton. Nah, itu salah satu. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang lain, nah kembali lagi dengan kita melihat ke belakang untuk masyarakat kita, untuk anak dan cucu kita, sulit untuk mengenal salah satu tumbuhan terkait dengan obat-obatan tradisional dan sebagainya. Karena sesinya hutan ini banyak mengandung obat-obatan tradisional. Ini yang menurut saya ini alasan saya mengajak yang lainnya itu supaya paham gitu, Bang. Tapi bukan saya mengatakan keberhasilan saya sendiri. Ini adalah bagian daripada keberhasilan masyarakat Mayang secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Namun pun dulu banyak tantangannya sesama kita, tapi sekarang masyarakat setempat sudah paham apa yang kita lakukan ini ya. Mereka bisa tahu sendiri gitu, Bang. Maksud dan tujuan kita. Hutan adat Pikul ada di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Luasnya 100 hektar. Ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Surat keputusan atau SK Hutan Adat Pikul diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Damianus Nadu di Istana Negara pada 21 September 2018. Dan konon, ini merupakan pengukuhan hutan adat pertama di Kalimantan Barat. Setelah selanjutnya, hutan-hutan adat di beberapa kabupaten lainnya. Atas jasanya juga, Damianus Nadu dinobatkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan dan pelestarian hutan sebagai tokoh perhutanan sosial. Kita tidak menyangka bahwa harus menerima itu, menerima ini dan lain-lain. Tidak. Awalnya kita berbuat ya, tapi penilaiannya ini kan secara khusus oleh pemerintah. Ngelihat apa yang kita lakukan ini, kalau memang wajar kita kategori ini, kategori itu, ya saya tidak tahu. Apalagi menyebutkan apa saja, pernah diundang ke sana, ke kementerian, ke istana, dan sebagainya. Belum pernah saya mimpi punya impian kayak gitu. Asalkan saya ini berbuat untuk daerah saya sendiri, itu dia. Beliau ini ya tidak bosan-bosannya untuk mencari sumber, atau beliau ini berkoneksi dengan pemerintah, apakah dia NGO maupun pemerintah itu ya di kabupaten, di provinsi maupun di pusat di Jakarta sana, sehingga beliau mendapat penghargaan juga ya.
dapat penghargaan Kalpataru dari Menteri Kehutanan ya. Kini, masyarakat Dusun Melayang terus menjaga kelestarian hutan adat Pengajit dengan tetap kukuh akan hukum adat yang ditetapkan bersama. Sehingga pemanfaatan hutan adat benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan besar. Proses panjang dengan aral melintang yang datang silih berganti tak akan pernah menjadi rintangan yang berarti. Dan proses dari perjuangan menjadikan hutan adat Pengaji itulah mentahtakan Damianus Nadu, satu dari sekian banyak putra daerah sebagai penjaga tanah leluhur. Saya bagaimanapun, meskipun sudah dirindungi usia, saya tetap masih eksis, menjaga dan melindungi dengan upaya saya ya. Bahkan saya berpesan dengan anak dan istri saya, jika saya meninggal dunia, jangan dikuburkan tempat lain. Karena tidak ada ruginya masyarakat Dusun Melayang ini kalau saya dikuburkan di dalam kawasan hutan adat ini. Itulah sebagai simbol. Simbol dalam arti sampai titik darah penghabisan. Sampai mati pun saya tetap berada di dalam kawasan ini. Ya, itulah dia pesan saya dengan anak istri saya. Ketika sama meninggal dunia, saya tetap dikubur di situ. Namun pemisah dengan keluarga yang lain, termasuk dengan istri saya. Itu dia pesan saya.